Hai guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya siang hari ini? Dalam pertemuan kita untuk selanjutnya ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Untuk itu mari mudah-mudahan siap semua untuk belajarnya. Mari kita sama-sama mulai dengan baca basmalah dan berdoa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak sekalian, dalam pertemuan kita kali ini, dalam pembelajaran kita, kebetulan mata pelajaran kita adalah mata pelajaran akidah akhlak. Nah, karena itu kebetulan di minggu kedua ini kita masuki pelajaran bab pertama. Ya, semuanya sudah siap ya. Buku insya Allah sudah Bapak kirim, dan juga materinya insya Allah sudah Bapak kirimkan. Nah, untuk materi hari ini kita belajar tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kalian pada saat ini adalah meyakini, ya, meyakini tentang hari kiamat, meyakini akan hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga kita, ya, kalian mampu menghayati bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Kemudian bisa membiasakan perilaku yang kalian itu mencerminkan bahwa memang yakin dengan hari kiamat itu. Nah, kenapa? Karena hari kiamat ini pasti akan terjadi. Nah, itu untuk sikap kalian. Untuk sedangkan pengetahuannya, ya, untuk pengetahuan kalian diharapkan bisa, ya, menyebutkan pengertian hari kiamat dan juga bisa menyebutkan beberapa nama hari kiamat. Karena hari kiamat itu minimal ada sekitar, ya, 15-an lebih namanya tentang hari kiamat itu. Nah, itu paling tidak dengan demikian kita bisa menyadari sepenuhnya bahwa kiamat itu memang benar-benar akan terjadi, ya. Tapi masalah waktunya itu hanya Allah yang tahu. Ya, sebagaimana, ya, bisa kalian lihat, ya, di dalam buku kalian, ya, ataupun dalam materi yang Bapak kirimkan. Nah, kita akan pelajari tentang apa itu hari kiamat. Dan lain lagi, kamu bisa menjelaskan ada nama hari-hari, ada nama saat-saat itu yang berhubungan dengan hari kiamat. Contohnya apa? Sebelum kiamat terjadi, manusia mengalami apa? Misalnya mengalami mati. Nah, tempat mati itu, tempat kita meninggal, kita dikubur. Nah, dikubur itu namanya adalah alam barzakh. Ya. Nah, dan seterusnya nanti kita akan pelajari. Nah, inilah tujuan pelajaran kita. Kalian harus bisa menyebutkan pengertian hari kiamat dan hari-hari, dan menyebutkan nama-nama hari kiamat itu. Nah, setelah itu kalian terampil dalam melaksanakan, ya, kehidupan ini untuk menunjang, ya, menghadapi, ya, hari kiamat atau hari akhir tersebut. Nah, untuk itu silakan terlebih dahulu kalian perhatikan, ya, silakan terlebih dahulu kalian perhatikan materi pelajaran kita, terutama mengenai hari kiamat, apa itu hari kiamat dan nama-nama hari kiamat, ya. Sudah itu hari atau waktu-waktu yang berhubungan dengan alam gaib, ya. Silakan sejenak, ya, untuk melihat materi atau bukunya. Setelah itu silakan kalian bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, selanjutnya, ya, nanti akan Bapak jelaskan sedikit apa itu hari kiamat dan hari-hari yang berhubungan dengan hari kiamat. Itu saja tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Persilakan, ya. Kalau ada yang mau tanya terlebih dulu, silakan ditanyakan.
Pak kasih waktu barang 3 atau 5 menit. Nah, baik, ada pertanyaan? Baik, jadi hari kiamat itu ya disebut juga dengan hari akhir. Apa itu hari akhir? Nah, jelas di dalam Al-Quran banyak sekali yang disebutkan. Di antaranya lihat dalam surah Al-Hijr ayat 7 ya. Ada surah Toha ayat 15 ya. Kemudian juga hadis ya. Banyak, ada surah Al-Qarimah, ada surah Al-Jaljalah ya, dan lain sebagainya. Nah, apa pengertian hari kiamat? Apa pengertian hari akhir? Hari akhir ialah hari di mana Allah Subhanahu wa taala melenyapkan segala kehidupan dunia yang fana ini. Dalam artian hari akhir itu ialah hari kiamat, hari berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, ya. Di mana dijelaskan bumi, ya, dan segala isinya, ya, di dalam surat Al-Jalal itu akan mengeluarkan segala isinya, hancur lebur, langit dan segala tata suryanya akan dilepaskan dari gantungan-gantungannya dan akan hancur lebur menimpa bumi. Bumi hancur lebur sangat dahsyat, ya. Dan bisa kita bayangkan, nah, jadi hari kiamat itu ialah hari berakhirnya, ya, dunia ini. Atau hari akhir itu adalah hari kiamat yang berakhirnya dunia ini, kehidupan dunia. Nah, apa selanjutnya? Maka di dalam selanjutnya itu ada istilah-istilah pertama, yaitu alam, ya, alam barzah. Apa itu alam barzah? Nah, alam barzah ini adalah alam tempat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada tak yang tahu arti barzah? Ya, barzah itu artinya sebenarnya penghalang, ya, penghalang. Ya. Apa yang dihalangi? Ya, terhalang manusia itu ke bumi tidak, dalam artian ke langit tidak, kemudian ke dunia tidak, ke akhirat pun belum. Nah, makanya barzah itu disebut penghalang, ya, sama dengan penghalang artinya. Kemudian ada namanya alam apa? Alam yaumul ba'as. Nah, yaumul ba'as itu adalah, nah, setelah meninggal tadi, setelah hari kiamat, maka manusia akan berbangkit. Kenapa? Karena tiupan sebelum kiamat itu Israfil akan meniup, ya, meniup trompet 3 kali. Tiup yang pertama, bumi dan segala isinya, langit hancur lebur. Tiup yang kedua, manusia dan seluruh makhluk yang bernyawa mati, ya. Dan tiup yang ketiga, inilah hubungannya dengan yaumul ba'as. Ba'as itu apa artinya? Bangkit, ya. Jadi hari dibangkitkan. Jadi tiupan yang ketiga ini hari dibangkitkannya manusia. Nah, disitulah dikatakan yauma idzin yasnurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Apa artinya? Manusia dibangkitkan dalam pada itu dalam bentuk yang bermacam-macam, ya. Dalam bentuk yang bermacam-macam untuk diperlihatkan amalnya. Nah, setelah itu apa lagi yang berhubungan dengan hari kiamat itu? Ya, itulah dia yaumul hisab. Yaumul hisab itu apa? Yaumul hisab itu ialah hari perhitungan. Apa yang dihitung? Ya, yaitu menghitung amal baik dan amal buruk kita. Nah, itulah namanya yaumul hisab. Setelah tadi berbangkit, lalu kita berkumpul namanya di padang, namanya padang mahsyar, padang mahsyar, ya. Insyaallah semua sudah tahu itu padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya setelah berbangkit. Disitulah dihisab. Kemudian ada lagi yaumul mizan. Yaumul mizan itu artinya timbangan.
Jadi hari kita ditimbang amal baiknya, amal buruk, amal baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, apa artinya? Di situ ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya bagus, maka dia akan melihat juga timbangan amal kebaikannya itu akan bagus dan dia akan masuk surga. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya jahat, maka jahatlah tempat kembalinya. Nah, itulah namanya yaumul mizan. Dan selanjutnya, setelah kita mengalami itu, maka kita akan berada pada namanya yaumul jaza. Jaza artinya pembalasan, ya. Yaumul jaza itu artinya hari pembalasan. Nah, disitulah balasan kita. Akankah kita menerima yang baik? Apakah kita menerima yang buruk? Itu diantaranya, ya. Oke, baik. Apa yakin ada pertanyaan lagi? Nah, ada betul, ya. Ya. Makasih buat yang bertanya nih, ya. Yaumul ada namanya di situ Yaumus Sirat. Apa itu Yaumus Sirat? Adalah hari kita meniti Siratal Mustaqim, ya. Pernah di situ diriwayatkan Siratal Mustaqim itu, ya, diceritakan lebih kecil dari mata pedang, lebih kecil dari rambut di belah 7 dan lebih tajam mata pedang yang paling tajam di dunia ini. Nah, tak bisa kita bayangkan gimana, ya. Nah, jadi kemudian diceritakan bahwasanya Siratal Mustaqim itu kita jalan mendatar itu selama 70.000 tahun dunia mendatar, lalu mendaki lagi selama 70.000 tahun dunia juga. Nah, kemudian menurun. Setelah itu menurun selama 70.000 tahun juga. Betapa panjangnya Siratal Mustaqim itu, dan kita sangat gimana kalau bayangkan, ya. Karena itu hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berhasil, ya, membuat kita dalam kebaikan. Nah, karena itu Bapak berharap kepada anak-anak Bapak, dengan kita sudah belajar ini, kita sama-sama, nah, ya, ayolah kita, ya, dalam bersikap hidup ini bersikap hati-hatilah, ya, kurangilah hal-hal, ya, yang sangat mencederai, ya, mencederai diri kita sendiri, keluarga, dan mungkin sekaligus masyarakat kita. Artinya apa? Bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar, ya, hanya sementara. Hidup akhirat inilah yang akan menjadikan kita yang kekal abadi, ya. Khalidina fiha abada, ya. Nah, di dalam surah Al-Bayyinah ada dua Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin akan berada di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya orang-orang mukmin itu mereka akan berada di dalam kebaikan, ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi mereka itu tiada lain adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, ya. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa
radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, ya. Yang mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Nah inilah jadi mudah-mudahan kita senantiasa meningkat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kehidupan saat ini, ya. Sangatlah tepat. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita, ya. Nah, selanjutnya nama-nama hari kiamat itu ya bisa juga kalian baca, kalian lihat dan bisa kalian ingat, ya. Nah, buku pelajarannya kemudian bahan ajar Bapak sudah kirim, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, hari akhir itu dinamakan apa juga, ya? Yaitu namakan hari kiamat. Nah, hari kiamat, hari akhir disebut hari kiamat di surah Al-Baqarah ayat 85. Yaumul Ba'ats tadi sudah sebut, termasuk hari kiamat. Yaumul Hisab tadi termasuk hari kiamat. Dan Yaumuddin di dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Tapi di sini pembalasan itu artinya adil, pembalasan sama dengan hari pembalasan. Ya, nanti. Nah, kemudian dalam surah An-Naba ayat 29, Yaumul Haq, dzalikal yaumul haqq. Nah, disitulah hari-hari yang benar, artinya yang tidak bisa diingkari. Juga namanya hari kiamat atau hari akhir. Dalam surah Al-Maryam ada juga disebut Yaumul Hasar, ya. Yaumul Hasar juga penyelesaian dosa. Artinya penyelesaian dosa. Kemudian ada lagi Yaumul Khuruj, ya, dalam surah Qaf ayat 42. Apa? Hari keluarnya dari kubur. Ada juga disebut Yaumul Ma'ud. Apa itu Ma'ud? Janji Allah, ya. Ada lagi Yaumul Asir. Apa Yaumul Asir? Hari yang sulit. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Besok hari kiamat itu adalah hari yang tersulit bagi kita, ya. Kenapa? Kita akan langsung dibalas dengan amal-amal kebaikan kita. Ya, bisa kita bayangkan lah, ya. Yaumul Mahsyar nanti tidak kenal, ya. Tidak ada kita terpikir istri kita, bapak kita, ibu kita, adik kita, saudara kita tidak mikir, nah, ya. Kita memikirkan diri sendirilah. Bagaimana nasib kita nanti. Nah, itulah yang perlu kalian pikirkan. Maka disebut di sini dalam surah Al-Muddasir ayat 9, ya. Yaumul Asir, yang artinya hari yang sangat sulit. Nah, ada juga namanya Yaumul Jaljalah, hari keguncangan, keruntuhan, ya. Nah, ada hari keruntuhan dan keguncangan, ya. Walaupun di sini baru 12. Termasuk Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu juga sama, ya. Hari kiamat juga. Di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1, ya. Al-Qari'ah. Nah, hari kiamat itu artinya hari yang sangat mengguncangkan. Ada lagi apa namanya, ya? Tadi Yaumul Jaljalah, Yaumul Qari'ah. Nah, inilah diantaranya bisa kalian ingat-ingat dan bisa kalian pelajari. Sekali saja Bapak sampaikan, ya. Nah, ini mudah-mudahan paling tidak maknanya, paling tidak setelah mendengar ini, ya kita tadi, ya, merasa takut, ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang takut dengan Tuhannya. Jadi kita merasa takut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu nanti, ya, akan menunjukkan balasannya kepada kita. Kalau kita berbuat baik, ya baik kita nanti. Kalau kita berbuat jahat, ya sudah berarti jahat tempat kembalinya. Nah, untuk itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat kembalinya yang baik, dan kita sama-sama berdoa semoga senantiasa ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki husnul khatimah. Itu kita menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, inilah anak-anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, selanjutnya mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik, ya. Nah, untuk itu sebagai mewakili, apakah kalian sudah mampu, ya, mendapatkan dalam pembelajaran ini? Untuk kali ini Bapak
dan pertanyaan. Satu yang perlu kalian jawab saja ya lewat WA mungkin, kemudian lewat tulisan di buku lalu dikirim. Silakan. Pertama, sebutkan pengertian hari kiamat ya. Sebutkan pengertian hari akhir dan hari kiamat itu apa ya. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan hari-hari yang berhubungan dengan hari kiamat itu. Lalu sebutkan ya 5 saja. Sebutkan 5 saja ya yang sama dengan pengertiannya hari akhir. Jadi satu pertanyaannya, sebutkan pengertian beriman kepada hari kiamat ya. Dan yang kedua, sebutkan alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Dan sebutkan juga nama-nama yang sama artinya dengan dimaksud hari kiamat. Nah, itu pertanyaannya. Silakan kalian kirimkan ya. Mudah-mudahan kalian dapat menjawabnya dengan baik. Nah, untuk itu kita lanjut kepada pelajaran besok minggu depan. Ya. Kita masuki. Biasanya segala sesuatu itu ada tanda-tanda. Apa tanda-tanda hari kiamat? Insya Allah akan kita pelajari minggu depan. Dan selanjutnya terlebih dahulu kalian boleh baca-baca dulu bukunya. Dan Bapak harapkan kalian lebih tahu dulu, sudah tahu dulu itu lebih baik lagi ya. Itu sama-sama dalam kesempatan ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.